Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita sahabat Kingers dimanapun kalian berada. Konten kali ini kita akan membahas bagaimana cara setting membran yang baik dan benar versi saya. Versi saya ini ya, bukan versi orang lain atau orang-orang yang udah pro, para suhu, itu lain cerita. Ini hanya menurut saya, versi saya yang baik dan benar. Jadi alat yang dibutuhkan itu obeng ya, cuman obeng aja, obeng plus. Dan di sini ada sebuah tang. Nah, tang ini nanti hanya sebuah buat ilustrasi aja ya, tapi sebenarnya yang dipakai ini. Nah, jadi kan kalau motor kalian nggak enak ditarikan akselerasi ya, ditarikan bawah atau di atasnya gitu. Cara simple lah ya, cara simple untuk mengatasinya dengan setting membran. Cara setting membran ini dari sahabat Kingers mungkin yang bingung adalah bagaimana cara menekuk si lidah membran ini ya. Gitu. Bagaimana cara menekuknya? Ada yang menggunakan kunci busi, kunci busi itu buat nekuk-nekuk. Ada yang pakai tang, ya kan? Pokoknya berbagai macam cara lah ya. Nah, ini kalau untuk versi saya, itu saya hanya menggunakan obeng. Bagaimana caranya ya? Jadi kita buat si lidah membran ini red valve ya. Lidah membran ini kan di sini ada, nah ini lubang ya, ini lubang. Nah dari atas lubang ini kan ada batasnya segini, kurang lebih segini. Dari sini sampai ke sini itu kita buat lurus ya, kita buat lurus, perhatikan itu. Nah ini aku buat lurus di sini. Nah yang ditekuk itu dari bagian lubangnya. Nah dari sini, ujung sini ya. Nah ujung sini yang ditekuk. Nekuknya itu jangan sekali-kali kalian pakai tang begini cepit terus ditekuk-tekuk gitu, jangan begitu ya. Jangan pakai gitu terus tengahnya kalian lipat gini, jangan. Itu nanti membrannya jadi rusak, jadi ada bekas di sini ada bekas tekukannya gitu. Jadi rusak, gak rapi. Dulu aku juga begitu, pakai begitu, cuman bukan membran yang ini ya. Ini juga sempet sih, cuman kayaknya waktu itu aku mikir, salah ini caranya, harus pakai cara lain. Ini kan ada sedikit bekasnya ya. Dulu kesalahanku, tapi ini belum fatal banget. Tapi kalau kalian udah fatal di sini pasti akan rusak bergelombang nih. Jadi caranya begini. Nah ini ditempel di sini ya, set begini, tek. Nah terus kalian tekuk begini pelan-pelan, set. Nah ini tahan pakai jempol. Nah yang ini di pelan-pelan gitu ya,
pijit-pijit pakai perasaan ya, jangan pakai tenaga dalam, sampai membentuk sedikit tikungan ya. Kalau kalian perhatikan itu kan bagian ujungnya ini nikung, kalau dari atas kelihatan ya, di sini ada sedikit tekukan. Nah tuh, jadi bentuknya yang sini agak nge-L gitu, tapi yang sininya lurus. Bagian lidah depan ini lurus, bagian belakangnya ini yang baut ini dia nekuk sedikit. Nah, jadi di sininya dibikin lurus, nah, sini lurus ya, maksudnya itu nggak ditekuk begini, ini lurus datar flat, dan ini juga lurus nih bagian sini. Jadi ketika ini dipasang set, nah ini dia akan tertahan. Nah, dan ini di sini dia akan otomatis merapat tapi nggak berat gitu ya, rapet tapi nggak berat tuh. Nah itulah yang ini versi saya ya, begitulah caranya. Ini udah jadi, ini mah tinggal ngerakit aja, pokoknya caranya begitu ya. Diulangin lagi, saya ulangin, ini ditahan begini, terus kalian tekuk begini pelan-pelan gitu. Jadi yang ditekuk sebelah sini ujungnya, nanti jos ini, dan kalian dikit sedikit ya, terus dipasang lagi di baut, pasang ini stoppernya, dipasang baut, kalian coba tiup. Nah tiup gitu, pret gitu sampai sesuka kalian lah ya. Pokoknya kalau semakin berat bawahnya itu nggak enak, tarikan bawahnya itu berat gitu, maunya ngegas gede. Tapi kalau kalian settingnya lidahnya nggak berat, itu digas sedikit aja motor udah jalan. Cuman di atasnya dia nanti sedikit apa ya, sedikit datar lah. Datarnya seberapa ya, di angka berapa ya. Kalau punya saya ini dengan tekukan segini, kalau nggak pakai knalpot yang standar ya itulah yang di video-video sebelumnya 120 segitu datarnya. Kalau pakai knalpot yang kolong itu ya datarnya di angka 130-an kurang lebih, treknya 500 meter kurang lebih segitu gitu ya. Jadi jangan sekalian setting sekali-kali pakai ini nih, pakai tang, itu pasti lidahnya nanti rusak. Kemudian untuk kerenggangan, nah kerenggangan stopper antara lidah sama rumah ini, kalau aku biasanya setel di 10-8 atau enggak 9-7, atau boleh beda 3 lah ya, 9-6 boleh, 96 atau 97 boleh segitu. Untuk bagian bawah ya, yang bagian paling bawah itu kecil ya, seumpamanya 8 lah ya, ini kalau yang bawah 8, yang atas 10 begitu. Terserah kalian mau setting berapa, terserah ya. Maksimal maksimal 86 lah ya, 86 atau 85 itu udah maksimal banget. Antara kerenggangan stopper yang atas 8, yang bawah 6, atau yang atas 8, yang bawah 5, itu udah maksimal segitu paling kecil. Kalau paling besar maksimal 10-8 atau 10-7. Bedanya apa sih kerenggangan stopper itu, ngaruhnya di mana? Kalau yang saya rasain untuk top speed itu kerenggangan nggak begitu pengaruh. Yang pengaruh nanti di membrannya, jadi setengah atau agak keras atau agak lunak, itu pengaruhnya di situ.
Kalau untuk di stopper itu nanti dia pengaruhnya ke akselerasi sama ke getaran mesin. Kalau kita setting membrannya itu stoppernya jauh, itu akselerasinya berkurang. Tapi kalau kita stylenya agak rapet ya, agak rapet yang bawah, yang atas gitu style agak rapet, itu akselerasinya lebih enak gitulah ya. Untuk trek-trek yang perkotaan itu cocok. Tapi kalau terlalu rapat itu ya, kita stylenya terlalu rapat gitu, minusnya di, kalau yang saya rasain ya, mesin itu terasa lebih bergetar gitu. Kalau stoppernya di style renggang itu getarannya sedikit berkurang. Nah, begitulah. Ini hanya menurut pengalaman saya aja. Nah, dan untuk trik rahasianya, ini bumbu rahasianya ini saya di bagian sini saya kasih aluminium foil yang buat nambal panci biasanya, atau buat nutup knalpot. Nah, di bagian sini ditempel aluminium foil, set, terus kalian potong nih. Nah, pakai cutter dibentuk ini, dilobangin. Ini ada kelihatan nggak ya? Pokoknya ini ada 2 lapis ini, ada 2 lapis. Ini ada 2 lapis. Nah, ini bumbu rahasianya ini. Ini aman, ini nggak mungkin lepas gitulah ya, masuk mesin nggak. Aku udah mencoba ini, udah jalan berapa tahun, 1 tahun ada dipasang begini. Nah, ini fungsinya jadi nanti buat nekuk di bagian sebelah sini nih, ujung sini, biar nanti membrannya lebih rapet gitu ya, lebih rapet tapi nggak berat gitu. Kalau yang membran yang lagi viral sekarang kan Boysen ya, membran red valve Boysen itu juga sistemnya begitu deh, cuman dia kayaknya ada pakai kayak model apa sih, besi atau membran lagi gitu, segaris gini dipasang di sini ya. Mungkin tujuannya itu juga sama sih, buat ngerapetin si membran. Kan kalau itu mungkin mahal, kalian mengeluarkan budget yang lebih mahal ya, pakai ini aja nih, aluminium foil. Oh iya, kalau ini di bagian sini, kalau kalian dilihat ya, kalau di sininya udah nggak rata, ada cekungan-cekungan, kalian amplas dulu. Nah, pakai amplas 1000 atau yang 2000, taruh di keramik atau di kaca, kalian amplas gitu. Amplas dulu sampai rumah sininya rata. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di next video. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.